Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Suyanti Dewi Fortuna dengan NPM 1954051016 dari kelas THPB 2019 Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang distribusi frekuensi. Harap disimak teman-teman. Jadi, apa sih itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data, bisa berupa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan, yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Pengelompokan data ini dimaksudkan agar ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Dan daftar frekuensi ini akan memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa sih itu distribusi frekuensi, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk gambaran umum tentang distribusi frekuensi. Nah, bisa dilihat di sini ada satu soal yang sama tetapi dengan tabel yang berbeda. Nah, dari kedua contoh tersebut, di sini kita akan membahas satu persatu. Jadi, yang pertama, pada contoh pertama, sangatlah sulit untuk menarik sebuah kesimpulan dari daftar data tersebut. Secara sepintas, kita belum bisa menentukan beberapa nilai ujian terkecil atau yang terbesar yang mana. Demikian pula dengan kita belum bisa mengetahui dengan tepat berapa nilai ujian yang paling banyak atau berapa mahasiswa yang mendapatkan nilai tertentu. Dengan demikian, kita harus mengolah data tersebut terlebih dahulu agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang lebih baik. Nah, untuk contoh kedua sendiri pembahasannya yaitu tabel tersebut menunjukkan daftar frekuensi dari data yang sudah dikelompokkan. Kita seringkali mengelompokkan data contoh ke dalam selang-selang tertentu agar memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai karakteristik dari suatu data. Dari data tersebut, kita bisa mengetahui bahwa mahasiswa yang mengikuti ujian ada 80 orang. Selang kelas nilai yang paling banyak diperoleh oleh mahasiswa ialah sekitar 71-80 orang, yaitu ada 24 orang dan lain-lain. Nah, kita lanjut lagi. Setelah contoh, kita harus mengetahui istilah-istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas. Nah, kelas adalah kelompok data berbentuk X sampai Y. Contohnya 35 sampai 40. Yang kedua, ujung kelas. Nah, ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Contohnya, untuk kelas 35 sampai 40, ujung kelas atasnya yaitu 40 dan ujung kelas bawahnya adalah 35. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ada batas kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Nah, selanjutnya ada batas kelas. Nah, batas kelas ini tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Contoh untuk data ke-35, 38, dan 40. Satuan pengukuran terkecilnya adalah 1. Nah, untuk data 35,1, 38,2, dan 40,5, satuan pengukuran terkecilnya adalah 0,1. Nah, jadi batas kelas itu dibagi menjadi batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu sama dengan ujung bawah dikurang setengah SPT. Nah, SPT ini satuan pengukuran terkecil. Nah, contohnya bisa dilihat ya. Di monitor. Ada berat bawah sama dengan 35 dikurang 0,5 karena 0,5 ini dari setengah SPT. Nah, setengah SPT ini kalau didesimalkan jadi 0,5 sama dengan 34,5 jadinya kan. Nah, untuk yang batas atas sama dengan ujung atas ditambah setengah SPT. Nah, yang SPT ini tadi kan satuan pengukuran terkecil. Jadi, batas atasnya tadi kan 40, jadi 40 ditambah 0,5 sama dengan 40,5.
Selanjutnya adalah rank. Rank adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam suatu kelas. Jadi contohnya, rank sama dengan nilai tertinggi kelas yaitu 99 dan nilai terendah dari kelas yaitu 35. Jadi 99 dikurang 35 sama dengan 64. Nah, selanjutnya yaitu panjang kelas atau yang biasa disimpulkan dengan P. Rumus mencarinya yaitu P sama dengan batas atas dikurang batas bawah. Nah, contohnya bisa dilihat di monitor ya. Untuk kelas sendiri, contohnya 35 sampai 40. Nah, P-nya 45,5 karena 45,5 ini adalah batas atas dan 30 dikurang 34,5. Nah, 34,5 ini adalah batas bawah, jadinya sama dengan 6. Nah, selanjutnya ada titik tengah kelas yang biasa disebut juga dengan nilai tengah kelas. Nah, bisa dilihat di monitor, titik tengah kelas dapat dicari dengan setengah dikali ujung atas ditambah ujung bawah. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah frekuensi, yaitu banyak data pada setiap kelas. Nah, setelah kita mengetahui tentang istilah-istilah yang ada di distribusi frekuensi, selanjutnya yaitu kita dapat menentukan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Nah, bisa dilihat di monitor ya. Ada aturan Sturge sendiri, yang mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N itu banyaknya kelas ya. Yang kedua, tentukan rentang data. Bisa dilihat, itu ada caranya ya. R sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Selanjutnya, yang ketiga, kita dapat menentukan panjang kelas dari interval P dengan rank dibagi dengan K. Selanjutnya, kita bisa menentukan ujung bawah kelas pertama, yang mana kita memilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan batas bawah kelas pertama, yang mana rumusnya bisa dilihat di monitor. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang setengah SPT. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan batas atas kelas pertama, yang mana rumusnya batas atas sama dengan batas bawah ditambah P. Nah, kemudian tentukan ujung atas kelas pertama, yang mana rumusnya bisa dilihat di monitor. Ujung atas sama dengan batas bawah dikurang setengah SPT. Dan yang terakhir untuk menentukan langkah-langkah membuat distribusi frekuensi yaitu tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tali. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Nah, di sini sudah ada contoh soal, bisa dilihat. Jadi, berikut ini adalah nilai ujian statistika 80 mahasiswa yang sudah diurutkan dari data yang terbesar ke yang terkecil, atau bisa dibalik yang terkecil ke yang terbesar. Yuk kita bahas sama-sama. Jadi yang pertama yang harus kita tentukan itu adalah rank, kan? Jadi nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nah, di sini nilai tertingginya adalah 99 dikurang dengan 35 yang mana adalah nilai terendah sama dengan 64. Yang kedua, kita harus menentukan banyak kelas. Bisa dilihat kan di sini sudah ada ketentuannya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N kan harusnya. Nah, tapi N-nya ini kan kita sudah tahu yaitu 80. Nah, sama dengan 7,28. Nah, 7,28 ini kita bulatkan jadi 7. Nah, selanjutnya kita menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelasnya ini sama dengan rank dibagi banyaknya kelas. Nah, ranknya tadi kan 64 dan banyaknya kelas tadi kan 7. Jadi 64 dibagi 7 sama dengan 9,14. Karena 9,14 ini kita bulatkan menjadi 10. Nah, selanjutnya kita menentukan ujung bawah kelas pertama. Nah, ujung bawah kelas pertama itu kan 35. Nah, kita di sini membuat beberapa alternatif
untuk ujung bawah kelas, yaitu 35, 34, dan 33. Nah, mengapa kita membuat alternatif ini? Agar kita lebih dimudahkan untuk mencari data-data berikutnya. Jadi, batas bawah kelasnya yaitu 34,5, 33,5, dan 32,5. Nah, setelah kita menentukan batas bawah kelas, yang kita tentukan selanjutnya yaitu adalah batas atas kelas. Nah, batas atas kelas ini didapat dari batas bawah kelas ditambah dengan panjang kelas. Nah, jadi yang pertama 34,5 ditambah 10 sama dengan 44,5 dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan batas kelas pertama, yang kita tentukan selanjutnya yaitu ujung atas kelas pertama. Bisa dilihat 44,5 tadi kan kita dapat dari batas kelas pertama ya. Nah, dikurang 0,5 jadi 44. Nah, begitupun dengan seterusnya. Yang terakhir yang kita lakukan yaitu membuat tabel alternatif. Bisa dilihat ya tabel alternatifnya di monitor. Terima kasih. Nah, setelah kita membuat tabel alternatif, selanjutnya yang kita lakukan yaitu mencari nilai tengah kelas, yang mana rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, kita kan tadi mengambil kolom alternatif yang pertama. Jadi, batas bawah dari kolom pertama itu 32,5 ditambah batas atas kolom pertama itu 42,5. Ini ada kesalahan penulisan ya, mohon maaf, dibagi 2 jadi sama dengan 37,5. Nah, selanjutnya yang terakhir yang harus kita lakukan yaitu mencari frekuensi kelas pertama. Nah, frekuensi kelas pertama adalah 2. Kenapa 2? Mari kita buktikan di tabel distribusi frekuensi. Bisa dilihat di sini interval kelasnya kita mengambil dari alternatif kolom pertama yang tadi. Nah, di sini batas kelasnya juga kita mengambil dari alternatif kolom pertama tadi. Nah, ada nilai tengah, ada juga frekuensi. Nah, nilai tengah sendiri kan sudah kita ketahui dari mana dapatnya. Jadi, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 dan ini hasilnya. Bisa dilihat sendiri dan bisa dicoba sendiri ya. Nah, frekuensi dari 31,5 sampai 40,5 ini berapa orang yang dapat nilai ini? Ternyata ada 2, begitupun seterusnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini yaitu distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Nah, yang pertama distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif untuk sebuah kelas adalah nilai frekuensi untuk kelas tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas yang sebelumnya. Nah, ini contohnya ya, contoh tabelnya bisa dilihat sendiri, ada interval kelas, ada batas kelas, ada nilai tengah, ada frekuensi, dan frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini didapat dari frekuensi dibagi jumlah semuanya yaitu 80 dikali 100%. Nah, didapat 2,5. Begitupun seterusnya. 3 dibagi 80 dikali 100% didapat 77,5. Begitupun seterusnya. Nah, kita lanjut ke distribusi kumulatif. Nah, distribusi kumulatif ini dibagi menjadi 2. Ada distribusi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif lebih dari. Nah, yang kita akan bahas yaitu yang pertama distribusi kumulatif kurang dari. Bisa lihat di sini datanya ada interval kelas, batas kelas, frekuensi kumulatif kurang dari dan persen kumulatif. Nah, jadi di sini 31,5 ini didapatkan dari batas bawah 32. Nah, didapatkan kan 31,5 karena 32 ini dikurang dengan 0,5.
Nah, di sini kenapa frekuensi kumulatif kurang darinya sama dengan 0 dan persen kumulatifnya sama dengan 0? Karena nilai yang kurang dari 31,5 ini nggak ada, jadi kita tulisnya 0. Nah, selanjutnya untuk data kedua yaitu 40,5 ada 2. Kenapa? Karena frekuensi dari data sebelumnya yaitu 2. Nah, untuk data ketiga, frekuensi kumulatif kurang dari 49,5 yaitu ada 5. Kenapa 5? Karena frekuensi data sebelumnya yaitu ada 3. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi kita tulis 5. Begitupun dengan data-data selanjutnya, kita hanya perlu menambahkan saja dari frekuensi-frekuensi sebelumnya. Nah, untuk menentukan persen kumulatif sendiri, kita hanya perlu menambahkan dari frekuensi relatifnya sendiri dari data sebelumnya. Seperti contoh, untuk data pertama ini ditulis 0 karena persen kumulatif yang kurang dari 31,5 ini tidak ada, jadi kita tulis 0. Nah, untuk yang persen kumulatif kedua yaitu 2,5, kita ambil dari frekuensi relatif yang data sebelumnya yaitu ada 2,5. Nah, untuk data yang ketiga, persen kumulatifnya didapatkan 10. Kenapa 10? Karena frekuensi relatif sebelumnya yaitu 7,5. Nah, 7,5 ditambah dengan 2,5 adalah 10. Nah, itu berlaku untuk data-data selanjutnya. Kita hanya perlu menambahkan data-data sebelumnya dengan data berikutnya. Nah, sedangkan untuk distribusi kumulatif lebih dari itu adalah kebalikan dari distribusi kumulatif kurang dari. Kenapa demikian? Karena kita hanya perlu menambahkan semua frekuensi yang ada. Dan untuk data kedua dan ketiga, misalkan data kedua itu 78. Jadi untuk yang 80 ini kita tidak masukkan lagi. Jadi yang kita masukkan hanya data setelah 80 itu. Itu berlaku untuk data-data seterusnya. Nah, selanjutnya untuk persen kumulatifnya juga kebalikan dari distribusi kumulatif kurang dari. Jadi kita hanya perlu menambahkan semua frekuensi relatif, kemudian untuk data kedua kita tidak memasukkan frekuensi relatif yang data pertama, dan untuk data ketiga kita hanya perlu menambahkan semua tetapi tidak memasukkan frekuensi relatif data pertama dan data kedua. Itu berlaku untuk data-data berikutnya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu ada histogram dan poligon frekuensi. Yang pertama yang akan saya bahas tentang poligon frekuensi. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Bisa dilihat di monitor. Ada data tentang poligon, data nilai ujian statistik 80 mahasiswa. Kita mengambil data dari contoh-contoh sebelumnya. Nah, bisa dilihat, jadi baris paling bawah adalah nilai-nilai yang mahasiswa dapatkan, berkisar dari 31 sampai 100. Nah, titik-titik ini adalah frekuensi mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut. Selanjutnya, histogram. Histogram sendiri adalah bagian grafik batang di mana skala horizontalnya mewakili nilai data kelas dan skala vertikal yang mewakili nilai frekuensinya. Tinggi batangnya sesuai dengan nilai frekuensinya ya, dan batang satu dengan batang yang lainnya saling berdempetan, tidak ada jarak di antaranya. Jadi dari poligon tadi kita bisa membuat histogram dengan data yang sama. Hanya saja kalau histogram dalam bentuk grafik batang, sedangkan dalam poligon dia dalam bentuk grafik garis. Nah, yang terakhir ada OGIF. OGIF ialah grafik garis yang menggambarkan frekuensi kumulatif, dan ini sama seperti daftar distribusi frekuensi kumulatif.
Nah, bisa diperhatikan bahwa batas kelas dihubungkan oleh segmen garis yang dimulai dari batas bawah kelas pertama dan berakhir di batas atas dari kelas terakhir. Bisa dilihat contoh ya. OGIF juga berguna untuk menentukan jumlah nilai di bawah nilai tertentu. Contohnya pada gambar yang ada di monitor bisa dilihat. Jadi, garis bawah itu adalah nilai-nilai yang didapatkan oleh mahasiswa dan garis yang samping menunjukkan frekuensi dari mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Nah, sekian dari materi yang saya jelaskan. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.